Alhamdulillah, Ralesia mengeluarkan produk terbarunya. Dari lama ya, kita R&D, kita mencari formulasi yang tepat, kita berkaca pada produk-produk sebelumnya dan kompetitor yang ada, sehingga sudah semestinya Ralesia itu selalu hati-hati ya dalam mengeluarkan produk karena sesuai visi misi Ralesia kita bagaimana caranya bisa menebar manfaat ya, produk tidak hanya cuan tetapi produk yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya mitra-mitra Ralesia. Mungkin waktunya cuman sebentar, jadi mungkin langsung saja ya saya mulai. Apa sih produk terbarunya, seperti apa manfaatnya, kandungannya seperti apa, kemudian perbedaannya apa dengan produk-produk yang ada di luar sana. Baik, kita berkaca pada dulu, kita pernah punya produk namanya SOP Ralesia, ya. Dan banyak sekali manfaat testimoni yang sudah diberikan ke kita semua. Termasuk kalau kita flashback dulu pernah ada kejadian qadarullah ambu ya, salah satu mitra lama kita, ibu kita, istri dari Bapak Lala, pernah mengalami masalah kesehatan sehingga sampai dirawat di rumah sakit gitu kan, dan kondisinya sangat mengkhawatirkan waktu itu, tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesembuhan, kesehatan. Perantaranya adalah salah satunya adalah mengkonsumsi SOP Ralesia. Nah, dari kandungan yang SOP Ralesia yang lalu itu kita kembangkan saat ini. Bagaimana caranya produk itu lebih bermanfaat, lebih berkualitas, ya, efeknya itu lebih menyeluruh, tidak hanya ke kecantikan kulit, tetapi lebih ke kesehatan secara umum. Nah, maka kali ini kandungannya luar biasa ya. Nanti kita bahas satu persatu. Minuman kolagen kesehatan dan kecantikan harian Anda, ya, dikasih nama Beauty Healthy Collagen Tripeptide. Ya, di situ tagline-nya adalah Youthful Radiance from Within. Wah, masya Allah, luar biasa. Kayaknya ini Pak Cahyadi sudah mulai memikirkan untuk go internasional nih kayaknya ini dari bahasanya ini. Baik, ada apa saja kandungan-kandungan yang di Ralesia Beauty Healthy Collagen Tripeptide ini? Kali ini di kesempatan yang sangat berbahagia ini, Malaysia mengeluarkan jenis terbaru dari kolagen, ya, seperti yang Bapak lihat ya di sebelah kiri ya. Itu adalah kolagen tripeptide, ya, kolagen tripeptide. Bedanya apa sih dengan kolagen-kolagen yang kita punya kemarin SOP atau dengan kolagen-kolagen yang biasa? Oke. Nah, kolagen yang biasa itu bentuknya dia tunggal, ya. Dia adalah protein, ya, struktur protein yang mana untuk kesehatan kulit, jantung, mata, sendi, otak, segala macam. Dan itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi kolagen itu molekulnya besar. Ya, gambarannya bolanya besar. Sehingga itu terserap oleh tubuh itu sangat susah sekali. Ya, misalnya kita mengkonsumsi 4.000 miligram kolagen, ya, di luar sana ada ini 4.000 miligram kolagen. Kalau kita minum itu bisa terserap oleh tubuh hanya 1.000, hanya 25%. Lalu Ralesia waktu itu karena memang teknologi waktu itu baru sebatas itu, mengeluarkan SOP, yaitu kolagen peptide, kolagen peptid. Ya, kolagen peptid itu strukturnya lebih kecil, lebih gampang diserap oleh tubuh. Presentasenya berapa? Presentasenya 50%. Sehingga kalau kita mengkonsumsi
4.000 miligram kolagen peptide misalnya, itu hanya diserap oleh tubuh hanya sekitar 2.000. Nah, sekarang perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya, kita sekarang ada juga disediakan formulasi yaitu namanya kolagen tripeptide. Nah, kolagen tripeptide itu lebih kecil lagi molekulnya, lebih kecil lagi. Terdiri dari 3 asam amino. Ada glisin, ada lisin, kemudian ada hidroksilisin. Nah, kolagen tripeptide ini bisa diserap itu sekitar 80-90% ke dalam tubuh. Jadi misalnya Ibu sekarang konsumsi 5.000 miligram, itu akan terserap sekitar 4.200 sampai 4.500 miligram. Sehingga itu lebih bermanfaat. Gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian formulasi komprehensif. Jadi tidak hanya kolagen, ya, kolagen butuh teman, kolagen butuh pendukung supaya penyerapannya lebih bagus, kemudian kesehatan ke menyeluruh ya, lebih menyeluruh, maka nanti kita akan bahas apa saja sih yang akan ada di Beauty Healthy Collagen Tripeptide milik Ralegia kali ini. Baik, next. Oke. Pertanyaannya begini. Kenapa kita harus mengkonsumsi kolagen? Bukankah tubuh kita itu bisa memproduksi kolagen? Benar, jadi produksi tubuh kita itu bisa memproduksi kolagen, Bapak Ibu. Tetapi seiring zaman, seiring tambahnya usia, semenjak usia 25 tahun, Bapak Ibu, itu produksi kolagen kita itu menurun sekitar 1% per bulan per tahun gitu. Sehingga lambat laun kita tambah usia sekitar 40-50 tahun mulai dirasakan tuh kulitnya kendor ya, matanya mulai rabun, mulai enggak buram kalau melihat gitu kan. Kemudian kuku-kukunya mulai enggak cantik lagi ya, harus pedicure, manicure gitu kan. Karena struktur pendukung itu sudah mulai berkurang tuh kolagennya itu. Tubuh kita sudah bisa memproduksi sendiri sebanyak kita muda. Rambut mulai rontok, mulai tumbuh uban segala macam. Nah, maka kita butuh asupan dari luar ya. Nah, di sini ditulis ya. Jadi kolagen tripeptide dan ada satu tuh bahan tuh namanya L-glutathione tuh. Nah, itu membantu mencerahkan kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus dan menyehatkan kuku. Ya, ini secara gambaran umum dulu ya. Nanti kita akan bedah satu-satu. Nah, jadi kalau kita hanya minum kolagen saja, itu pun juga masih kurang. Karena apa? Kolagen ini butuh diikat dengan bahan-bahan lain. Ya, seperti apa? Yang wajib ada di minuman kolagen itu adalah vitamin C. Vitamin C itu membantu kolagen itu lebih booster, lebih terserap ya sebagai kofaktor. Jadi bahan bakarnya kolagen nih. Tubuh kita tuh kalau memproduksi kolagen tuh butuhnya apa? Butuhnya 3 bahan bakar. Butuhnya adalah asam amino, ya, asam amino itu bagian dari kolagen itu sendiri. Kemudian kita butuh vitamin C, kita butuh zinc. 3. Jadi 3 itu harus ada di tubuh kita, harus ada di formulasi suplemen kita, sehingga kolagen itu bisa terserap dengan baik, bisa memacu tubuh kita untuk tambah lagi produksi kolagennya. Itu ya. Kemudian yang kedua, di situ ada tulisan good and detox support. Nah, itu berarti dia itu kaya akan serat. Siapa nih? Ada tuh namanya inulin sama Psyllium husk. Tuh yang tengah, gambaran tengah itu ya. Nah, itu kan tulis tuh kaya serat, membantu melancarkan pencernaan, detoksifikasi alami dan menjaga kesehatan usus. Kenapa itu harus dipikirkan?
Kenapa kok kesehatan usus, kesehatan pencernaan ini harus dipikirkan? Karena dia adalah salah satu yang paling pertama ya mencerna suplemen yang kita minum. Nah, kalau ususnya nggak baik, pencernaannya dia nggak baik, maka nutrisi yang akan kita minum itu akan seperti sia-sia. Ya, nanti kita bahas lagi. Oke, kemudian yang ketiga, di situ ada vitamin kompleks, magnesium, zinc, kalsium, fosfor, DHA, ya. Nah, di situ dukungan nutrisi lengkap untuk imunitas, untuk kepadatan tulang, untuk otak kita dan sebagainya. Maka tiga bahan ini, pilar-pilar ini yang ada di kolagen tripeptide ini itu sangat saling membantu satu sama lain ya. Kemudian nanti membuat produk ini semakin lebih efektif. Komposisi lengkap ya. Valencia itu kalau bikin suplemen tuh itu pasti begini nih. Pasti komplit karena Pak Haji Cahyadi sama Ibu itu memang menginstruksi kepada formulator, kepada pabrik itu memang jangan sampai mengeluarkan produk itu yang apa ya, tiwas orang itu sudah ngeluarin uang kemudian mengkonsumsi tapi efeknya nggak ada, kan kasihan juga kan. Maka pertama bahan aktif utama yang ada di situ pasti ada kolagen tripeptide, pasti itu nomor satu karena memang itu hero-nya ya, nomor satu. Kemudian ada L-glutathione, kemudian ada inulin, ada psyllium, ada vitamin kompleks, ada magnesium, zinc, kalsium, ada blackberry. Jadi rasanya kalau SOP waktu itu kita berikan delima. Tapi kali ini kita pakai yang namanya blackberry extra. Kenapa? Karena buah beri itu vitamin C-nya tinggi. Sekitar 40-50%. Nanti akan ditambah dengan vitamin kompleks supaya 100% kebutuhan vitamin itu terserap ya dan membantu kolagen untuk lebih efektif. Oke, ini cara penyajian ya, cara penyajian. Gampang sekali cara penyajiannya. Tinggal tuang saja satu saset ya, bisa di shaker, di botol. Kemudian bisa dikasih di gelas aja, dikasih es, kemudian kita campur langsung kita minum, itu juga bisa. Terserah mau cara apapun itu boleh. Oke, itu boleh. Nah, kolagen kita yang akan kita bikin adalah kandungannya 5.000, nih kolagen tripeptide ya, kandungannya adalah 5.000 mg. Sehingga 5.000 mg ini harapannya adalah bisa terserap sekitar 4.500 mg. Ya, dosis kolagen tripeptide itu biar efektif itu di 2.500 sampai 10.000. Ya, ini berbagai jurnal ya. Nih ada jurnal-jurnal banyak nih di sebelah saya ini. Nah, kolagen ini kalau dia dikonsumsi yang tripeptide ya, bukan yang kolagen biasa ya, tripeptide, itu kalau dikonsumsi 2.500 sampai 5.000 mg per hari, berarti satu saset nih. Satu saset. Itu sudah bisa untuk yang pertama. Untuk kulit. Ya, kulit kita akan sehat ya. Bisa untuk pencerah kulit. Ya, untuk elastisitas kulit kita. Kemudian untuk rambut. Ya, untuk mata. Karena orang-orang usia tambah usia itu retina, otot retina itu kan sudah mulai berkurang tuh, mulai jadi kacamata plus, kemudian nanti bisa jadi rabun dan sebagainya. Nah, 2.500 sampai 5.000 ini sudah sangat cukup. Cukup sekali. Tetapi kalau ditingkatkan menjadi 10.000 ya, berarti kita sehari minum 2 saset. Kalau kita mau cari yang 10.000 nih, apa yang didapatkan? Kalau sampai 10.000, itu yang didapatkan adalah dia bisa menjadi pereda nyeri, ya, osteoartritis. Jadi produk ini, Bapak Ibu, itu pernah dipakai oleh Dr. Nadia. Kalau Ibu Bapak ingat ya, waktu SOP dulu itu. Kemudian untuk yang baru ini saya kasih lagi tuh ke dia itu
untuk diterapikan ke orang-orang yang radang sendi, ya, tulangnya linu-linu, ya, pegel kalau malam, kemudian otot-ototnya itu kayak lemah, kayak apa ya, kayak nggak kuat lagi lah, nggak kayak biasanya gitu kan. Itu membaik di 2 minggu konsumsi. Itu keluhan-keluhan itu hilang. Keluhan-keluhan yang kalau malam dingin, tulang-tulang tuh kayak kayak ditusuk-tusuk gitu, nah itu hilang. Kemudian apa namanya, rambut, kerontokan rambut yang sangat terlihat itu di dosis tinggi itu di tulang, di rambut, di mata, dan di kulit. Jadi kulit itu kayak kayak basah. Istilahnya kayak dia itu kulit yang sehat ya, bersinar gitu ya. Kemudian ada lagi di sini ada glutathione. Nah, gini Bu, Bapak Ibu, glutathione itu kita berikan di sini itu 400 mg. Ya. Nah, glutathione ini di jurnal kedokteran itu sebutannya adalah master antioksidan. Saat ini antioksidan terbaik saat ini. Dan itu sama seperti kolagen. Glutathione itu sebetulnya bisa diproduksi dalam tubuh kita. Di mana tempatnya? Di liver. Sebagai pembantu liver untuk membuang limbah, mencuci darah, ya, menetralisir racun. Itu pakai yang namanya L-glutathione. Tapi kasusnya sama kayak kolagen. Tambah usia, paparan UV, makanan kimiawi, rokok misalnya, kemudian junk food, unprocessed food, itu menyebabkan tubuh kita itu kurang sekali dalam memproduksi kolagen dan L-glutathione. Makanya di dalam formulasi kolagen ini kita berikan L-glutathione sebesar 400 mg dan itu sangat tinggi. Tinggi, Bu. Karena 250 sampai 500 itu dosis WHO. Ini saya bukakan jurnal ya. L-glutathione 450 mg, 400 mg itu antioksidan kuat yang membantu mencerahkan kulit secara alami dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif nih, yang L-glutathione tuh, yang bahan aktif utama yang nomor 2. Itu. Nah, L-glutathione ini dibutuhkan liver untuk apa? Untuk mendetoksifi racun. Untuk kesehatan hati. Makanya orang-orang yang livernya bermasalah, ya, dia terlalu banyak racun. Sehingga kulitnya jadi ada yang menghitam lah, ada yang menguning, sampai kalau memang orangnya itu kena hepatitis C, kena liver, pasti dia akan menguning, matanya nguning, kulitnya nguning semua, karena memang itu full racun. Racun tidak bisa tersaring dengan baik. Nah, bahan bakar hati yang paling utama asam amino yang dibutuhkan hati adalah L-glutathione. Maka L-glutathione ini kita masukkan ke sini. Supaya apa? Supaya membantu kesehatan detoksifikasi kita. Gitu. Kemudian sebelum ke yang lain tuh, yang bawah tuh, monggo ada pertanyaan dulu. Saya buka dulu pertanyaan biar sedikit-sedikit kita bisa paham tentang kolagen, tentang L-glutathione. Biasanya tuh Bu Ani itu yang banyak. Ya, kenapa Pak Mus begini-begini ya gitu. Coba dari penjelasan kolagen ini dan L-glutathione ini, apakah ada pertanyaan? Apakah masih ada yang kurang paham? Itu dibahas dulu sebelum nanti kita ke bahan-bahan berikutnya. Monggo Mas An. Izin bertanya Pak Mus. Ya, untuk psyllium khas itu kan biasanya digunakan pada produk-produk pencahar gitu kan biasanya. Yang saya tahu seperti itu. Apakah boleh ini produk kita diminum setiap hari, Pak Mus? Baik. Hanya itu? Nggih, sementara hanya itu, Pak Mus. Baik. Psyllium husk itu bukan obat pencahar. Psyllium husk itu adalah serat larut.
Ya. Jadi dia membantu melancarkan buang air besar. Kalau pencahar itu biasanya orang-orang pakai namanya apa? Jati Cina. Ya. Kalau obat pencahar itu dia memaksa usus kita untuk melakukan peristaltik, mengeluarkan tinja, kotoran, dan dipaksa. Bahkan apabila tidak ada kotoran, maka yang keluar adalah cairan. Sampai-sampai orang itu mengalami diare akut. Nah, apakah pencahar-pencahar seperti itu boleh? Boleh jika diperlukan dan punya batas 2-3 hari. Tidak boleh lebih. Makanya produk-produk pencahar di luar sana itu melanggar kaedah BPOM, melanggar kaedah kesehatan. Apabila Bapak Ibu ingin kurus tetapi memakai jati Cina dan dikonsumsi setiap hari, itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena pencahar yang kita minum selalu setiap hari itu akan menyebabkan dehidrasi, tukak lambung, bocor usus, bahkan sampai malnutrisi. Bahaya sekali. Nah, kalau Physium husk itu adalah serat larut. Ya, makanya di sini di kolagen tripeptide-nya punya Ralesia ini ada inulin sama Physium husk. Inulin itu adalah prebiotik, bukan probiotik ya. Probiotik itu bakteri. Kalau prebiotik itu adalah makanannya bakteri. Dan dia kesukaan Bifidobacterium sama Lactobacillus. Inulin itu. Nah, apakah perlu bakteri baik? Sangat perlu, karena kesehatan kita itu dominasi 90% di usus. Mikrobioma usus itu sangat penting sekali. Maka kalau kita minum probiotik, kita makan tape singkong misalnya, atau kita makan yogurt, atau kita makan cuka-cuka fermentasi, sauerkraut misalnya, selada Jepang yang di Jerman, ya acar, itu kan unsur probiotiknya banyak sekali. Tapi kita lupa tuh memasukkan prebiotik, bakterinya butuh makanan tuh. Nah, kita kasih namanya inulin. Inulin itu adalah prebiotik, makanan untuk probiotik. Nah, sehingga Physium husk dan inulin di sini berfungsi menjaga mikrobiom di usus sehingga keseimbangan bakteri di dalam usus ini bisa stabil, bukan yang jahat yang lebih banyak. Paham ya? Nah, kalau dia stabil pencernaannya, otomatis penyerapan nutrisi lebih bagus. Kemudian lebih efektif dan efisien nutrisi-nutrisi yang kita minum. Jadi Physium husk dan vitamin dan inulin di sini kita masukkan bukan sebagai obat pencahar, tetapi sebagai kesehatan mikrobiom usus kita. Begitu Ibu. Iya, siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Lala. Sehat-sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Kami ini lagi di kosan anak di Bandung. Nah, ini bareng Ambu juga. Ambu dengerin ini di sebelah. Alhamdulillah dulu berkat SOP keluarga kami betul-betul tambah sehat, fit. Nah, yang mau saya tanyakan ini Pak Haji, untuk program untuk makanan kesehatan yang ini itu apakah bisa dilanjut kepada konsumen saya yang dulu konsumen SOP? Salah satunya kalau tadi masalah kesehatan yang tadi Pak Haji sebut, juga mereka ada komplikasinya plus asam urat. Kemudian ada yang talasemia. Ada pula yang kemarin teman-temannya kakak ipar itu yang cuci darah. Apakah konsumsi kolagen ini pun bisa membantu untuk proses penyembuhan teman-teman kita itu, Pak Haji? Atau nuhun? Baik.
Masya Allah. Pak Lala sehat, Pak Lala ya. Seger sekali, Masya Allah. Baik, langsung saya jawab nih. Jadi, mungkin kita langsung ke bahan yang berikutnya. Di situ ada vitamin kompleks. Ada C, D, E. Ya. Kemudian di situ ada mineral tuh. Ada magnesium, ada zinc, ada kalsium, fosfor, dan DHA. Oke. Baik. Saya akan jelaskan sedikit agak panjang. Tidak apa-apa ya. Nanti waktunya agak molor, nggak apa-apa ya. Boleh, Pak, dengan senang hati. Boleh ya. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Lebih banyak ilmu yang didapat nanti. Oh, baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang vitamin kompleks. Ya. Salah satu vitamin kompleks itu ada yang namanya vitamin D. Ya, D itu ada yang mengatakan defense, pertahanan. Oke. Vitamin D itu apapun, mau dari sinar matahari, mau dari suplementasi, mau dari makanan, telur, susu, segala macam, semuanya inaktif. Oke, tidak ada yang aktif di dalam tubuh kita. Vitamin D itu harus dimasak terlebih dahulu di liver dan di ginjal. Oke, dibantu sinar matahari, maka terjadilah kimiawi tubuh, jadilah vitamin D tadi aktif. Paham ya? Vitamin D tidak ada yang aktif, semuanya inaktif. Tubuh butuh memproses. Di mana? Di liver dan di ginjal. Dengan bantuan sinar matahari, membuat vitamin D tadi jadi aktif. Oke. Itulah sebabnya banyak masyarakat Indonesia itu yang defisiensi vitamin D. Nanti Bapak Ibu boleh cek, ada namanya Profesor Iris Rengganis. Ya, Profesor Iris Rengganis. Dia dia sering sekali mengangkat tema kesehatan berbasis vitamin D. Atau bisa juga ikuti Dr. Henry. Atau bisa juga ikuti Dr. Berg atau Dr. Antonius Clough. Banyak, ya banyak. Penelitiannya banyak, jurnalnya banyak, ilmiah, terbukti secara klinis. Oke. Itulah sebabnya masyarakat Indonesia itu 90% kekurangan vitamin D. Akibatnya apa? Vitamin D kekurangan dalam tubuh itu bukan osteoporosis. Bukan hanya tulangnya jadi ringkih, bukan. Bisa hipertensi, bisa liver, bisa leaky gut, bisa juga autoimun, macam-macam. Oke. Ginjal dan hati dalam memasak vitamin D supaya aktif itu butuh bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya adalah magnesium. Sehingga kalau kita mengkonsumsi vitamin D3, kemudian kita itu sering makan telur, ikan lah, kita sering di luaran sana lah, tetapi kita tidak perhatikan magnesium, maka tubuh kita akan tekor magnesiumnya. Maka kita harus butuh magnesium. Oke. Setelah magnesium kita tercukupi, ya, vitamin D-nya aktif, ginjal sama livernya sudah memasak dengan baik, jadi koki yang baik, ya kan? Sudah mateng nih vitamin D3-nya nih. Kok masih kurang lagi penduduk Indonesia ini, kok masih defisiensi vitamin D-nya? Kenapa? Karena kekurangan yang namanya vitamin K2. Apa vitamin K2? Vitamin K2 itulah yang mengantarkan vitamin D yang aktif tadi ke seluruh tubuh.
Paham ya sampai sini? Yang jadi kurir, yang jadi Gojek Gosen. Vitamin sudah makan nih, sudah matang nih. Ayo kirim yuk. Kayaknya yang kurang nih tulangnya nih. Tulang di ujung sana kurang nih. Kayaknya sudah mulai rapuh tuh. Kirim ke sana. Ini otaknya kurang nih. Otaknya kayak kurang lupa. Sering lupa, sering ini, sering itu, sering inilah. Diantarkan sama K2 ini ke sana. Ke sana kemari K2. Loh emang K2 itu nggak ada di makanan? Ada. Ada. Di mana? Di sayuran. Loh Pakmu, saya sudah sering makan sayuran hijau. Saya selalu makan karedok. Pak Lala itu karedok. Oncom ya. Jawa Barat. Tahu aja Pak Haji. Ya kan? Permasalahannya adalah petani kita itu setiap habis panen sayur atau apapun itu lupa menggarap tanah. Harusnya tanah dibalik, dipupuk dulu, diperbaiki pH-nya, NPK-nya segala macam, unsur haranya sudah bagus, baru tanam lagi. Sehingga sayuran tadi nutrisinya komplit. Tetapi yang terjadi saat ini, sudah tanahnya tidak dipikir, sayurannya masih disemprot pestisida. Repot kan? Akhirnya vitamin D3, vitamin D, protein tidak terbawa kurir, mengendap di tubuh kita. Ada jadi purin kah, jadi batu ginjal, ada yang mengendap di usus, ada yang mengendap di mana-mana. Itulah pentingnya vitamin kompleks dan mineral. Oke. Jadi Pak Pala, di menjawab pertanyaan tadi, apakah bisa? Sudah seharusnya dikonsumsi. Selain makanan utama. Suplementasinya harus ada. Gitu. Ini saya bacakan ya. Saya bacakan jurnal. Jurnal kan enak ya. 1. Kolagen di 2.500 sampai 10.000 sampai 10.000 miligram. Peptide selama 5 minggu. Ya, itu meningkatkan hidrasi kulit, elastisitas dan keriputnya. Itu untuk yang kulit tuh. Kemudian menurut Clark Jurnal 2008 Current Medical Research and Opinion, saya buka lagi nih. Atlet-atlet atau orang yang aktif mengkonsumsi 5.000 sampai 10.000 miligram kolagen tripeptide ya, mengalami penurunan nyeri sendi dan peningkatan fungsi sendi. Yang kedua. Yang ketiga. Bioavailabilitas tinggi ya, kolagen tripeptide di Journal of Agricultural and Food 2025 baru nih. Kolagen tripeptide diserap lebih cepat ke aliran darah 2,5 kali lipat dibandingkan kolagen biasa. Oke, dari kolagennya sendiri itu untuk kulit, untuk sendi, untuk tulang. Ini jurnalnya. Oke. Kemudian yang kedua, dari jurnal L-glutathione, saya baca lagi. Oke. Dalam Journal of Nutrition Europe tahun 2015, suplementasi glutathione lewat oral, berarti diminum atau dikonsumsi, 250 sampai 500 mg. Kita punya 400. Karena 400 ini aturan WHO. Kalau di jurnal ini 250 sampai 500.
Oke, meningkatkan kadar glutathione dalam darah dan mengurangi stres oksidatif. Stres oksidatif itu adalah penurunan fungsi organ. Ginjalnya mulai fungsinya turun, paru-parunya mulai turun, jantungnya geraknya mulai turun, ya karena dimakan usia. Nah, ini akan diperbaiki oleh glutathione dengan catatan 250 sampai 500 mg. Kemudian jurnal terakhir, Journal of Nutrition tahun 2004. Glutathione mendukung fungsi hati dalam detox, mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Oke. Dan meningkatkan respons sel T. Sel T adalah sel pertahanan tubuh kita terhadap virus dan kanker. Saya pernah sampaikan, tidak ada obat di dunia ini yang bisa membunuh virus kecuali diri kita sendiri lewat sel T. Nah, L-glutathione tadi meningkatkan fungsi hati dalam mendetoks, kemudian meningkatkan respons sel T. Oke, jadi komposisi dari kolagen tripeptide ini itu tidak hanya melulu kecantikan. Sempit sekali kalau kita bicara hanya kecantikan. Kalau kecantikan itu sudah pasti. Ya, kalau kita sudah menjaga pola gaya hidup kita, kemudian kita konsumsi kolagen tripeptide 5000 mg, itu jurnal yang bicara, data yang bicara, akan menimbulkan elastisitas kulit, mencerahkan kulit, menghilangkan keriput dan sebagainya. Itu sudah banyak orang tahu. Tetapi di kolagen tripeptide raletsia tidak hanya itu. Seperti SOP. SOP saja sudah bagus, padahal dia pakainya kolagen peptide. Kita pakainya kolagen tripeptide. Satu tingkat lagi di atasnya. Gitu Pak Lala. Jadi memang formulasi ini kita bikin sekompleks mungkin untuk menjadi solusi. Ya, solusi. Begitu Pak Lala. Ya, terima kasih Pak. Nih, aduh, jadi tambah seru Pak. Kalau saya sering diskusi seperti ini, lama-lama saya jadi dokter beneran ini Pak. Jadi bisa disimpulkan Pak, untuk yang punya masalah autoimun juga bagus ya Pak. Plus yang cancer juga ada, karena ada konsumen kami yang kemarin tuh ya sempat bertanya juga tentang SOP. Apalagi kalau nanti kami suguhkan kolagen ini. Kompleks ya, karena kalau orang sakit tuh biasanya autoimun. Jadi borongan Pak, semuanya kesebut. Gitu ya. Jadi memang kita harus memahami semuanya, proses kejadiannya, langkah-langkahnya. Jadi betul-betul orang tuh paham. Karena kalau saya hanya menawarkan produk tanpa menjelaskan ilmu yang detail, nanti orang ujung-ujungnya akan bertanya, Anda ini siapa? Anda kan bukan dokter. Mereka lebih percaya ke dokter. Iya. Baik, tapi sebelum itu Pak, ini masih ada pembahasan DHA Pak. Masih ada DHA, masih ada blackberry extract, ya kan? Saya buka jurnal barusan untuk Physium husk dan inulin. Tadi yang bertanya siapa ya? Saya baca. Ini jurnal ini saya baca. Barusan saya buka. Physium husk. Serat larut tinggi. Ya, Physium husk mengandung serat larut yang membentuk gel di usus. Oke, menurut Anderson 2009 jurnalnya ini, dalam American Journal of Clinical, konsumsi 7 gram Physium husk sehari menurunkan kolesterol LDL. Oke, kemudian
Serat fisium memperlambat pengosongan lambung dan penyerapan gula. Oke, yang ketiga, EFSA dan FDA mengizinkan klaim Fisium Husk membantu melancarkan buang air besar. Boleh ditulis di FDA di Amerika, itu boleh karena terbukti. Jadi dia bentuknya semacam gel. Di sini kalau bahasanya adalah mucilage. Mucilage itu Fisium Husk itu bentuknya butiran-butiran kecil, Pak. Tapi kalau dimasukkan ke dalam air dia akan mengembang. Ya, kalau di sini itu porang. Ya, porang itu kan membesar tuh di dalam tubuh kita itu. Dia akan mendorong tuh tinja keluar. Ya. Kemudian inulin, saya bacakan lagi. Inulin merangsang pertumbuhan Bifidobacteria dan Lactobacillus. Ini jurnal dari Inggris, British Journal of Nutrition tahun 2010. Kemudian peningkatan bakteri baik dikaitkan dengan peningkatan integritas mukosa usus dan modulasi imun, Pak. Ini menjawab pertanyaan tentang kaedah dengan autoimun. Oke, itu di Slavin 2013 jurnalnya. Saya ulangi, peningkatan bakteri baik dikaitkan dengan peningkatan integritas mukosa usus, kerjanya usus, dan modulasi imun. Oke, nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, penyerapan kalsium. Jadi menunjukkan inulin itu meningkatkan penyerapan kalsium dan kepadatan tulang. Itu di studi Abrams tahun 2005. Nah, kaitannya dengan autoimun apa? Autoimun itu, Pak, Bapak Ibu, boleh nih bahas autoimun? Monggo silahkan, Bib. Boleh, Oke. boleh, Pak. Oh, dengan senang hati. Oke. Autoimun itu penyebab paling besar awalnya adalah leaky gut dari usus. Itu kok bisa? Ini saya gambarkan. Usus kita itu bisa bocor, Pak. Bocornya tuh bukan terus bolong, keluar darah, bukan. Bocornya itu menyebabkan, nah ini, kalau kita makan lemak, ya Bapak Ibu makan lemak, apapun lemak itu, apapun, ya kalau masuk ke dalam mulut kita, masuk ke pencernaan kita, itu harus diproses dulu di ginjal, dirubah menjadi, diproses dulu di hati, di liver, dirubah menjadi asam lemak. Jadi lemak yang kita makan itu molekulnya besar, tidak bisa diserap oleh usus, gede banget gitu loh. Masak dulu tuh di liver. Makanya orang kalau livernya itu terlalu banyak makan lemak, dia akan mengalami yang namanya perlemakan hati. Pernah dengar? Fatty liver. Ya, karena lemak livernya bekerja terus tuh untuk memasak lemak menjadi asam lemak lebih kecil. Oke, itu lemak. Kita mengkonsumsi protein, apapun protein. Mau dari daging kah, mau dari tempe kah, kedelai, apapun itu. Maka harus diproses dulu. Di ginjal, dibantu liver, segala macam. Menjadi yang namanya asam amino. Baru asam amino tadi bisa diserap oleh usus. Sampai di sini paham? Wah, paham. Karena ususnya bocor, lemak yang harusnya tadi dimasak dulu, protein yang harusnya tadi dimasak dulu, keluar lewat usus. Nah, tubuh kan ada imunitas toh, Pak.
ada pasukan penjaga perdamaian di dalam tubuh kita itu. Tuhan itu, Allah Rabbul Alamin itu menciptakan desain manusia itu sudah sempurna. Tapi kita yang merusak sendiri kan gitu. Imun jalan-jalan tuh, loh ini kok ada lemak di sini. Kamu kan harusnya diproses dulu di sana, kenapa kamu di sini? Lagi dia jalan. Loh ini kok ada protein di sini? Nggak boleh di sini. Protein harusnya masuk dulu ke sana. Ke protein dipasak dulu di ginjal tuh. Jadi asam amino. Baru ke sini. Ini kamu kok di sini? Oh berarti kamu musuh nih. Akhirnya imun kita melihat protein jenis itu atau lemak jenis itu menjadi musuh kita. Terjadilah autoimun. Kalau autoimun itu terjadi di tulang, maka terjadilah rematik. Maka kalau protein lemak yang belum termasak tadi bertengger di rambut, jadi anak muda sekarang berubah, diserang, selnya diserang oleh imunitas tubuh kita. Kalau bertengger di darah jadi leukemia, kanker darah. Kalau di kulit menjadi vitiligo, putih-putih, belang kulitnya. Kalau di manapun, makanya autoimun adalah penyakit 1000 wajah. Terserah dia mau di mana. Maka dengan mengkonsumsi Ralesia kolagen tripeptide membantu kesehatan usus pertama. Membantu modulasi imun. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa untuk terapi autoimun. Gitu Pak Lala. Nggih, Pak. Semakin serius nih saya nih. Kayak horor ini diskusi malam ini. Ya, kayak kuliah betul ya. Masalahnya Pak, urusannya kan dengan nyawa orang nih. Kalau salah-salah ngasih info, waduh bahaya. Gitu, jadi monggo ada pertanyaan yang lain. Karena ini sudah 8:30, saya harus membahas DHA, kemudian BlackBerry ya itulah. Yang penting DHA dulu. Gitu ya, langsung ke DHA dulu nggih. Nanya boleh? Saya. Oke. Oh, ada apaan? Masya Allah. Assalamualaikum. Nggak Waalaikumsalam. apa-apa, saya nanya dulu ya, Pak. Baik. Sederhana saja, Pak. Karena secara gamblang tadi sudah dipaparkan. Tapi saya ingin menanyakan, karena saya pernah dengar bahwa saya sumber ya, supaya bicara sebab nuzulnya dulu, ini yang pragmatis saja, Pak. Bahwa kolagen tripeptide ini sumbernya sebab nuzulnya ada yang marine kolagen, biasanya dari ikan ya, tulang rawan ikan, apalah salmon atau apa. Kemudian ada lagi bovin kolagen yang dari sapi ya. Nah yang ingin saya tanyakan, saya maaf tadi saya tidak mendengar dari awal, saya telat masuk. Jadi kalau tadi diterangkan berarti saya yang ketelatan gitu ya. Nah itu maksudnya apa? Kenapa saya tanyakan? Dua-duanya halal, sapi maupun ikan halal. Cuman bedanya adalah kalau ikan mati itu juga sudah langsung halal. Bangkai ikan itu halal. Tapi kalau sapi harus disembelih. Ini secara apa ya, bil hukmiyah ya. Maaf, kalau orang muslim ada yang nanti prospek yang menanyakan, bil hukmiyah ini sapinya disembelih, baca bismillah enggak misalnya. Jadi langsung ke aspek teknis nih Pak Mus ya. Itu ya Baik. yang pertama.
Yang keduanya total kolagen tripeptide-nya itu berapa miligram? Tadi saya menangkap mulai dari glutathione aja yang 400 miligram. Itu aja 2 pertanyaan yang sederhana. Terima kasih Pak Mus. Baik, baik Pak. Jadi untuk kolagen kita itu 5.000 mg per saji untuk tripeptide. Oke. Oke. Kolagennya dari kolagen ikan. Ada sertifikasi halalnya. Ya. Karena nanti kolagen tripeptide ini juga mengantongi sertifikat halal. Itu yang pertama. Bedanya apa sih ikan sama sapi? Ya, kita taruh sapi, bovine itu juga halal misalnya. Ikan juga halal misalnya. Nah, bedanya apa sih antara ikan sama sapi? Kalau kita mencari untuk memaksimalkan penyerapan dan manfaat kulit, maka kita pilih ikan. Tapi kalau kita khusus untuk sendi, maka kita pilih sapi. Kalau untuk kecantikan dan kesehatan menyeluruh, kita pilih ikan. Ya. Tapi kalau kita fokus pada tulang, maka kita pilih sapi. Kenapa? Karena kalau ikan itu jenisnya adalah tipe 1, kalau sapi tipe 1 dan tipe 3 jenis kolagennya. Itu intinya kalau sapi dia tinggi prolin sama hidroksi. Ini kok tidak ada gambar ya? Oh, tinggi prolin dan hidroksipolin. Tetapi kalau ikan itu lebih tinggi kompleks di asam amino lainnya, terutama glisin. Kan tadi ada 3, saya belum terangkan ya. Tripeptide itu ada glisin, ada prolin, ada hidroksiprolin. Kalau ikan itu banyak glisin, karena untuk kulit, untuk rambut, untuk kesehatan usus, segala macam. Tapi kalau sapi itu tingginya prolin sama hidroksiprolin. Fungsinya untuk tulang. Gitu, Pak. Oke, satu lagi Pak Mus, tambahan tadi kalau nggak salah ada kandungan kita ini untuk detoksifikasi melalui hati. Pertanyaannya, itu detoksifikasi hati ketika hatinya dalam kondisi normal. Ini bagaimana? Apakah yang ada gangguan penyakit hati? Maksudnya penyakit liver ya, bukan sakit hati. Bukan sakit hati pada saat. Ini menjadi kontraindikasi enggak? Baik. Saya jawab. Detoksifikasi itu harus terjadi setiap hari. Karena paparan radiasi, paparan kimiawi, paparan racun kita nikmati setiap hari. Itu yang pertama. Oke. Oksidan. Kemudian yang kedua, hati itu halo. Ya. Oke. Hati itu butuh tadi bahan bakar untuk mendetoksifikasi. Oke. Berarti glutathione yang kita masukkan di 400 mg ya, itu mendukung kapasitas antioksidan hati. Ya kan? Ya. Nah, berarti dia membantu mengurangi racun, memperbaiki kondisi hati. Oke. Gitu. Jadi sekaligus ada recovery hatinya juga kan, kalau memang ada gangguan di hati. Iya, betul, betul. Betul. Mungkin dengan orang-orang yang sudah melakukan transplantasi hati, kemudian sudah sirosis hati, nah itu butuh
yang namanya konsultasi. Tetapi kita sudah bentengi itu dengan berbagai macam zat yang lain yang ada di Rarezia kolagen tripeptide ini. Misalnya dengan kolagennya itu bisa bersinergi. Kemudian ususnya kita perbaiki dengan serat dan dengan prebiotik. Kemudian vitamin tadi, vitamin D3 itu bisa memperbaiki hati, Pak. Oke. Dengan kandungan vitamin D3, magnesium, zinc, dan sebagainya. Jadi kalau ini untuk terapi, boleh. Siap. Gitu, Pak. Terima kasih. Cukup jelas, Pak Mus. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Nah, kalau Dilanjut saja. ini Pak, kalau apa namanya korelasinya zat aktif yang lain tadi apa misalnya? Oke, kita bahas. L-glutathione tadi jelas ya, membantu mendetok hati, membantu konjugasi racun, jadi racun-racun dikeluarkan segala macam. Oke. Kemudian ada yang namanya blackberry extract, Pak. Oke. Blackberry extract itu kalau spirulina kita, spirulina itu mengandung picocyanin. Nah, itu Ibu Ani paham betul itu namanya picocyanin. Ya, zat biru yang ada di dalam spirulina. Kalau blackberry punya namanya antosianin. Yang punya antosianin siapa? Blackberry. Beras hitam itu punya antosianin. Zat hitam yang mewarnai buah tadi, yang mewarnai biji tadi, itu namanya antosianin. Kalau picocyanin untuk kanker, kalau antosianin itu untuk inflamasi. Yang terjadi di mana? Terserah. Di hati, di jantung, di paru-paru, di ginjal, itu Pak. Jadi antosianin yang ada di dalam blackberry. Oke. Kemudian kita ingat tadi, ada Psyllium husk yang berfungsi sebagai semacam gel kalau dikonsumsi. Itu dia bisa mengikat asam empedu dan toksin di usus ikut keluar lewat BAB. Otomatis memperingan kerja hati. Paham kan? Yang terakhir premix. Kalau premix jelas tadi B, vitamin D3, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, B-nya khususnya 6. Itu membantu hati detox. Jadi berbagai macam kandungan tadi itu saling bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Begitu apaan? Bersinergi ya. Betul, bersinergi. Oke, jelas. Keren. Ada lagi? Ya, Pak. Baik, Ibu Ani. Silahkan, Ibu Ya, Ani. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali kalau Pak Mustafa memberikan kita ini edukasi tentang produk terbaru ini. Kan dulu namanya yang pernah lalu 2022 itu SOP, Salmon Oparipatan. Nah, itu dominannya kan ikan salmon. Nah, ini yang baru kolagen tripeptan. Nah, apa perbedaannya itu, Pak? Dan ini adakah komposisinya ada dirubah? Kenapa sampai dirubah komposisinya, Pak? Nah, sedangkan lalu itu banyak sekali saya lihat itu komposisinya. Nah, ini
kayaknya di apa namanya? Kayaknya di tidak terlalu banyak ini komposisinya yang mau dipelajari. Nah, terus kan lalu itu Pak ada kayak delima, ada apa namanya nih ikan yang itu yang berduri-duri. Nah ini tidak ada lagi saya lihat. Terus ya itu Pak. Jadi, nah ini dominan ke kulit itu efeknya atau ke kesehatan? Itu pertanyaan yang Baik. pertama. Dan yang pertanyaan kedua, kira-kira berapa saset kita konsumsi sehingga kita sudah mendapat apa namanya? Sudah mendapatkan efek yang baik. Ya Pak, terima kasih banyak. Itu saja pertanyaan dari saya. Baik, Ibu Ani. Jadi, kalau kita menghitung dari yang lalu, SOP, ya, pertama, SOP itu tidak diproduksi di pabrik kita sendiri, itu yang pertama. Ini kita produksi untuk di pabrik kita sendiri. Yang pertama, perbedaan yang paling utama. Kalau dulu kan yang membuat adalah PT Mandala atau mana itu, saya lupa. Walaupun formulasi dari kita. Kemudian yang kedua pada waktu itu kita memakai kolagen peptid. Tapi yang sekarang itu kita memakai kolagen tripeptid, lebih canggih, lebih bagus, molekul lebih terserap, memperingan kerja liver, ginjal, tidak usah susah-susah lagi untuk memasak, sudah matang, tinggal konsumsi. Yang ketiga, dulu namanya SOP, yaitu Salmon Ovary Peptide. Salmon ovary itu adalah dari indung telur salmon. Apa yang dicari dari indung salmon? Itu omega 3-nya. Sedangkan kita bagi lagi omega 3 itu ada ALA, ada EPA, ada DHA. Omega 3 itu. Kita ambil yang DHA. Penjelasan saya yang terakhir nanti DHA itu. DHA ini menggantikan posisi SOP. Kenapa? Karena di dalam SOP itu cuman 200 mg. Sedangkan DHA kita itu nanti sampai di angka mendekati 400 mg, 2 kali lipat. Saya jelaskan sekarang. Omega itu ada 3, ada 6, ada 9. Ya, oh ini mengandung omega 3, 6, 9. Suplemen-suplemen di luar sana. Yang patut Bapak Ibu tahu, omega 3 itu anti-inflamasi. Omega 69 pro-inflamasi. Ya. Jadi 3, 6, 9 ini harus imbang di dalam tubuh kita. Kalau yang dominan 6 sama 9 terjadi peradangan di dalam tubuh kita. Maka kalau SOP itu 3, 6, 9 ada semua. Nah, kenapa kok ini ada semua kok dihilangkan yang 6? Karena 6 ini ada di minyak sawit. Ada di makanan-makanan keseharian kita, gorengan, minyak sawit, minyak sayur, minyak jagung, gorengan-gorengan. Sehingga kalau konsumsi setiap hari kita sudah goreng-gorengan, sudah biji-bijian, masih kita masukin lagi omega 6 di dalam tubuh kita, maka omega 6-nya berlebih daripada omega 3-nya. Sehingga terjadilah peradangan di dalam tubuh kita. Maka kita hilangkan 6, 9. Yang kita pakai hanya omega 3 saja.
sebagai barrier, sebagai penyeimbang atas omega 6 yang sering kita makan. Makan sop kaki kambing, itu omega 6. Pisang goreng, omega 6. Ya, telur dadar, itu omega 6. Akhirnya apa? Omega 3-nya kalah. Kalau kalah, terjadilah inflamasi di dalam tubuh. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Googling aja. Omega 6 apa, omega 3 apa. Nah, makanya di dalam penelitian kami lanjutan di kolagen tripeptide kali ini, kita hanya masukkan DHA saja sebagai struktur omega 3. Sehingga bisa menjadi penyeimbang omega 6 yang selama ini kita konsumsi. Begitu, Ibu. Nah, delimanya kita ganti dengan blackberry. Karena apa? Karena vitamin C-nya lebih tinggi. Sebagai pembantu glutathione dan kolagen yang ada di dalam kolagen tripeptide. Begitu, Ibu Ani. Ada lagi? Boleh bertanya. Monggo, silahkan Bapak. Yang pertama, ini dosisnya itu bagaimana? Untuk usia minimal berapa bisa minum minuman kolagen ini? Yang kedua, apakah bisa terus-menerus ataupun ada jeda-jedanya dalam meminum kolagen ini untuk mungkin memaksimalkan fungsinya begitu. Begitu saja, matur suwun. Baik, Bapak. Pertama, bisa dikonsumsi remaja, ya, bukan untuk balita, anak kecil, bukan, karena mereka masih bagus produksi kolagen di dalam tubuhnya. Dan jarang sekali mereka mengalami peradangan-peradangan sebagaimana orang-orang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dosisnya adalah 1 saset sampai 2 saset sehari. Berarti 5.000 sampai 10.000 mg per hari. Kalau satu, jenengan mau cari yang minum 1 saset, maka bisa dipilih pagi sebelum sarapan atau pendamping sarapan. Yang kedua, pada malam hari mau tidur. Kalau mau 2 saset, pilih 2 waktu ini. Kenapa malam? Karena malam saatnya tubuh meregenerasi sel. Itulah kerja kolagen, kerja glutathione, ya, kerja vitamin kompleks. Itu di malam hari, di waktu kita tidur itu. Atau pagi hari, di saat perut masih kosong. Untuk apa? Untuk efektivitas stamina, vitalitas, dan sebagainya. Karena itu unsur protein kolagen itu, maka di pagi hari. Kalau mau bagus 10.000 miligram. Sesuai jurnal tadi, untuk meningkatkan hidrasi kulit, elastisitas, mengurangi keriput, mengurangi osteoartritis, dan sebagainya, di 10.000. Untuk menjaga kesehatan kulit, mencerahkan kulit segala macam, cukup 5.000. Untuk hasil yang lebih efektif, yang lebih powerful, 10.000 mg. Begitu, Bapak. Durasinya apakah itu apa misalkan konsisten selama minggu ataupun sebulan atau seterusnya, atau pas waktu kita sedang tidak enak badan saja? Baik, jadi seiring tadi di 25 tahun up tubuh kita produksi kolagennya menurun 1%. Jadi kalau di usia 50 tahun itu sudah berkurang hampir 60%. Maka konsumsi kolagen ini bisa di setiap hari sampai kapanpun tanpa efek samping.
Begitu Bapak. Ada lagi? Ada Pak Mus, ini dari tadi saya kok mengganjal ini pengen bertanya. Bisa nggak Baik. produk baru kita ini membantu pasien yang sedang mengalami apa itu permasalahan hormon, gangguan hormonal gitu, yang ada masalah di FSH dan estradiolnya. Terima Oke, kasih Pak Mus. baik. Saya bukakan jurnal, Ibu. Oke Pak Mus, siap. Biar lebih mantap. Oke. Ini sebentar, saya baru dapat, masih tua ya, apa namanya, tahun-tahun yang lama. Oke, ini ada yang baru nih. Oke, saya bacakan ya. Baik, Oke, yang Pak. pertama ada studi Zoo tahun 2020 nutrien. Ya. Formulasi dari L-glutathione 400, kemudian Vicinium dan inulin, dan anthocyanin di BlackBerry. Kebetulan tiga bahan yang masuk di jurnal ini membantu tubuh mengelola kelebihan estrogen, mengurangi gejala seperti jerawat hormonal, payudara nyeri, dan PMS berat. Satu. Yang kedua, jurnal tahun 2021, yaitu dengan DHA 250 mg, itu mampu mengurangi produksi sitokin proinflamasi. Pertama. Kemudian yang kedua, BlackBerry dan glutathione di jurnal tahun 2022 menurunkan stres oksidatif sehingga menurunkan beban pada kelenjar adrenal yang dia bertanggung jawab di urusan hormonal. Kemudian yang ketiga, mikrobiom usus tahun 2011, Plotel dan Blaser di tren endokrinol metap, yaitu inulin probiotik memberi makan bakteri baik, ya, yang menghasilkan enzim beta glukuronidase dalam kadar seimbang, sehingga estrogen, terlalu banyak enzim ini, estrogen diaktifkan kembali di usus, reabsorpsi menjadi estrogen dominan. Jadi prebiotik membantu menyeimbangkan aktivitas enzim ini. Kemudian yang terakhir adalah suplementasi kolagen tripeptide 10.000, ya. Saat estrogen turun, pada waktu produksi kolagen turun 30%, maka estrogen turun menjelang head, ya, perimenopause, sebelum menopause. Itu produksi kolagen turun 30%. Sehingga orang-orang yang mengalami ini tadi, yang estrogennya dia turun menjelang PMS, pasti tuh jerawat, kulitnya kering, ya. Dan suplementasi kolagen tripeptide 10.000 di sini ya, di jurnal yang ini, itu mengkompensasi penurunannya alami tadi, penurunan dari estrogen 30% tadi, sehingga menjaga kulit tetap kenyal meski hormonnya fluktuatif. Begitu, Ibu. Oke, siap Pak. Berarti bisa nggih? Bisa Mbak Suti. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Mus. Baik, saya tambahkan satu lagi. Jadi untuk lebih-lebih target konsumen ideal untuk masalah hormonal di kolagen tripeptide ini adalah pertama, wanita usia 25-45 tahun dengan satu, jerawat siklik, yaitu sebelum haid, biasanya keluar jerawat. Terus kulit kusam pasca menstruasi.
Kemudian yang ketiga, orang yang sakit sembelit, kembung, nyeri saat PMS. Yang keempat, orang yang stres dan kelelahan. Kemudian target yang kedua adalah orang-orang perimenopause 40 sampai 55 tahun. Kenapa? Karena dia butuh dukungan kolagen plus detox estrogen. Wah, keren, mantap sekali. Berarti Luar Pak biasa. Mus, berarti Pertanyaan Anda, bagaimana hormonal bisa Baik. untuk formulasi ini sangat menarik Baik. dan strategis. Gimana Ibu? berarti ini kolagen tripeptan ini bagus juga untuk orang menopause. Ya, dari mulai 25 tahun sampai perimenopause sampai menopause. Ya, Pak. Bagus sekali, Pak. Berarti ini kalau Iya. dipadukan dengan New Healthy Spirulina, Pak, enggak apa-apa. Nah, bisa dibayangkan ada picocyanin dan anthocyanin di dalam satu hari orang itu mengkonsumsi New Healthy Spirulina dan kolagen tripeptide. Kemudian antioksidan dari glutathione dan antioksidan dari Spirulina plantensis, yang mana berarti dia sangat bagus untuk meregenerasi sel, untuk perbaikan organ, untuk meningkatkan fungsi organ. Kemudian yang dulu nggak ada, sekarang ada vitamin kompleks, mineral kompleks, di mana ditambah lagi di spirulina ada 18 asam amino, seperti penjelasan saya kemarin. Ini sangat bisa dikombinasikan. Intinya satu, setelah minum kopi, dikasih jeda 30 menit. Maksimal 60 menit, baru mengkonsumsi minuman. Hanya kopi. Kenapa? Karena kafein itu bisa menghambat penyerapan kolagen di saat kita suplementasi. Selain itu nggak ada. Kalau minum dengan NHS itu harus diberi rentang waktu atau diminum bersamaan, bisa napa mboten Pak Mus? Dicoba selama tidak ada keluhan pencernaan. Boleh. Oh, Karena gitu. ingat di situ spirulina itu kadangkala beberapa pencernaan yang sensitif itu mampu menimbulkan reaksi, ya begah, ada beberapa yang begah segala macam. Nah, ditambah juga dengan inulin, dua serat ini, spirulina serat, Psyllium husk sama inulin serat. Iya. Nah, jadi boleh dicampur sambil dilihat perkembangan. Kalau cuma satu kapsul, insya Allah aman. Kalau ada keluhan, kok kayak agak kembung, berarti besok dijeda kalau mau minum. Tapi kalau nggak ada keluhan, gas. Oh, oke. Oke, siap. Saya kalau NH sekali minum 3, Pak Mus. Keren. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Oke. Ada lagi? Sudah Nggak cukup? ada lagi Pak Mus, sudah cukup. Kalau NHS itu sudah tidak diragukan lagi. Ini tinggal kita melihat reaksinya kalau dikombinasi dengan yang terbaru ini. Kalau NHS itu sampai dari kucing-kucing saya itu semuanya NHS Pak obatnya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, saya suka mengadop
menyelamatkan kucing jalanan, rescue kucing gitu. Itu kalau malnutrisi atau kucingnya lagi masih kecil banget nggak bisa makan, itu NHS penolongnya sudah. Masya Allah. Alhamdulillah NHS mulai dari piaraannya sama orang-orang rumahnya semuanya cocoknya NHS. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Kalau mau mengadopsi kucing bengal hubungin saya. Wah, Wah, Masya Allah. mau saya tahu di rumahnya Pak Cahyadi. Ya, punya saya masih ori. Pak Cahyadi saya kasih yang silangan. Wah, Ya. Ini mumpung beranak 5. Kalau mau saya waduh. masukkan ke list penerima. Wah, keren. Suka. Ada putih, ada hitam, ada coklat. Apa aja kalau saya Pak Mus? Baik, nanti dihubungin aja saya via Japri, nanti saya kirimkan. Oke, siap Pak Mus. Makasih. Baik, sama-sama. Ada lagi? Ada saya Pak Mus. Siapa ini? Saya Bu Asnu. Oh, Bu di Asnu. Subang. Baik. Saya kira Pak Lala lagi. Izin kameranya ditutup ya Pak. Saya Baik, lagi nggak pakai hijab. Baik. Jadi pertanyaan saya singkat aja Pak. Apakah produk kolagen ini bisa menyembuhkan atau setidaknya membantu rasa sakit yang saya derita nih Pak? Ini kalau saya sholat, pas gerakan itu suka ada keretak-keretak Pak, bunyi di lutut saya. Itu mungkin tanda pengeroposan tulang ya Pak. Ini bisa nggak minum kolagen teratasi Pak? Terima kasih Pak, sekian. Baik, Ibu. Untuk tulang yang keretak-keretak itu bukan osteoporosis. Itu kurang pelumas minyak saja. Tadi sudah dibahas di awal waktu saya membahas tentang kolagen. Jadi konsumsi 10.000 mg per hari akan mendapatkan efek yang sangat signifikan di 4 minggu. Itu yang pertama, saya bacakan lagi. Ya. Menurut Clark tahun 2008 dalam Current Medical Research and Opinion, atlet atau orang dengan aktivitas tinggi yang mengkonsumsi 10 gram kolagen hidrosilat. Kolagen hidrosilat itu kolagen tripeptide, mengalami penurunan nyeri sendi itu yang pertama, dan peningkatan fungsi sendi. Jadi fungsi sendinya bila membaik, maka suara-suara itu akan hilang karena dia fungsi sendinya meningkat. Sehingga nanti ada pelumas di situ. Ya, muncul kembali di situ. Jadi kalau apakah bisa? Insya Allah secara jurnal formulasi sangat bisa. Begitu Ibu. Mudah-mudahan jadi baiknya. Oke Bapak, terima kasih. Insya Allah saya pasti beli Pak. Baik, terima kasih. Semoga sehat. Makasih Bapak. Terima kasih. Masya Allah. Monggo silahkan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung. Ini Masya Allah, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dikasih penjelasan yang sangat detail oleh formulator kita Bapak Mustafa. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin daripada dibatin ya kan kita nggak bisa dengar,
bisa disampaikan secara langsung. Karena sebenarnya dari Pak Mustafa sendiri ini, Masya Allah jadwalnya luar biasa padat. Ini untuk bisa mengisi malam ini saja butuh saya rayu-rayu beliaunya. Jadi monggo silakan mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin keluhan-keluhan dari mitra-mitranya yang kemarin-kemarin mungkin ada apa sesuatu hal yang perlu ditanyakan, mumpung ada beliaunya, ada Pak Mustafa, bisa langsung disampaikan begitu Bapak Ibu. Mumpung ini Pak Mustafanya sedang aktif dan sangat luar biasa memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Monggo silakan Bapak Ibu. Baik. Kalau untuk ini ya, untuk usia-usia mungkin 40 up, 50. Kalau kan kita tetap ya, jadi selain kita tuh mengkonsumsi suplementasi, kita harus juga menghindari pikiran-pikiran berlebih ya, khawatir segala macam. Tentunya pasti tetap meningkatkan ibadah ya, satu sama lain. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau mau berolahraga, saya kasih tips olahraga yang saat ini dikembangkan di Jepang. Namanya Japanese walking. Ya. Olahraga ini ringan, tidak butuh biaya, gampang, terutama untuk kardiovaskuler, termasuk nyeri sendi, otot dan sebagainya. Mungkin Ibu Ani bisa mencoba atau siapa. Ya, makasih Pak. Tapi jalan ya, kita jalan kaki itu per 3 menit. Jadi kita jalan santai 3 menit. Kemudian kita jalan cepat, bukan lari ya, jalannya agak dipercepat 3 menit. Lalu kembali lagi jalan santai sekali 3 menit. Kemudian kita jalan agak cepat lagi 3 menit. Selama 6 kali repetisi. Berarti sekitar ya 30 menit lah. Setiap hari. Itu luar biasa, luar biasa. Ya. Membakar kalorinya, untuk kesehatan sendinya, untuk kesehatan kardiovaskulernya, itu lebih bagus daripada lari, daripada yang lain-lain. Itu nanti bisa di googling, namanya Japanese walking. Wah, Gampang mantap dong. ini. Jadi nggak usah lari, Pak. Oh, nggak perlu lari, jangan lari. Usia 5, 40, 50 lari mau ngapain? Lari dari kejaran mantan apa? Nggak usah lari. Dari masa lalu. Bisa Ya, aja. kalau Lari dari kenyataan tuh Bu Suci. wah, yang penting jangan lari dari tagihan, Pak. Hah? Jadi namanya saya coba cari ya, Japanese walking, coba ada nggak? Oh ada, namanya Japanese walking method. A common routine involves 3 minutes of brisk walking followed by 3 minutes of recovery walking. Repeated for about 30 minutes, ideally 3 to 4 days a week. Lakukan 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Jalan 3 menit, jalan cepat 3 menit. Jalan lambat 3 menit, jalan cepat 3 menit. Gampang toh? 3 menit, Nah, 3 nanti menit. dibuka di HP masing-masing, googling Japanese walking method. Japanese walking method. Oke, siap. Nah, Oke, Japanese walking method. nah, itu. Pak, kalau untuk ini, tim saya itu kan ada yang rajin konsumsi NHS, dia itu kena kanker payudara, Pak. Oke. Nah, alhamdulillah orangnya itu sekarang sudah bisa masak sendiri, kulitnya Masya Allah. sudah normal, terus Masya Allah. benjolannya itu disuruh maskerin NHS kan sama tim saya itu udah pecah dan kempes gitu, Pak. Masya Allah. Kami menyarankan minumnya kan 3 kali 3. Mungkin orangnya
ya mungkin dibiaya juga nggih. Terus katanya ndak berani, tak jadi minumnya itu 1 kali 2. Padahal minumnya itu lupa cuman 1 nggak langsung 3 gitu. Tapi reaksinya sudah kelihatan. Dulu sebelum minum Baik. NHS itu orangnya nggak bisa beraktivitas normal gitu. Masya Hmm, Allah. Terus Masya Allah. kulit dan wajahnya itu udah putih gitu. Alhamdulillah. Tapi sekarang Alhamdulillah. udah bisa masak sendiri, sudah bisa beraktivitas normal gitu. Meskipun ya itu dia ngonsumsinya 1 kali 2 dan itu rutin, enggak putus-putus. Nah, kalau dikombinasi dengan ini, itu gimana baiknya, Pak? Boleh Minum, minum aja malam mau tidur. 1 kali sehari. Satu aja dulu dilihat. Oh, Karena gitu. kalau dari jurnal-jurnal itu glutathione itu sangat bagus untuk terapi kemoterapi, ya, perbaikan sel yang telah rusak kena kemo itu dia bisa diminimalisir dampaknya Hmm, gitu. nggih. Dan ya itu kita kembali ke makanan-makanan yang sehat. Makanan sehat itu kan raw food atau real food yang betul-betul makanan. Kalau bukan makanan ya jangan dimakan. Ya, I- Ini Pak Mus, makanan itu ini Pak Mus, kadang juga kan ada ibu-ibu yang rajin olahraga, terus ditawarin minum NH begitu. Dia bilang, enggak Bu, karena saya olahraga saja. Nah, bagaimana itu? Karena umurnya juga sudah 50 tahun ke atas. Dan dia bilang dia tidak mau minum seperti itu karena dia merasa sehat dengan olahraga. Nah, ya apakah benar itu Pak atau bagaimana? Karena dia tidak mau minum NH. Menurutnya dia tidak mau membiasakan begitu. baik. Ya, jadi suplementasi itu wajib. Wajib dari ranah pendidikan apa ya? Jurnal atau dari segi agama sekalipun. Suplementasi itu wajib. Tidak boleh tidak. Walaupun kita olahraga. Olahraga setiap hari, oke. Olahraga itu untuk meningkatkan aliran darah, ya, menekan hormon stres kortisol, ya. Tetapi penurunan fungsi organ itu pasti. Iya, Pak. Nah, beberapa atlet-atlet profesional itu asam amino tidak akan mungkin lepas. Orang-orang atlet binaraga, orang-orang maraton pelari, dia pasti konsumsi yang namanya L-arginin, L-citrulline. Pasti dia konsumsi. Kenapa? Karena untuk kesehatan ototnya. Kebetulan saya juga menangani atlet. Kayak saya sekarang ini ketua panahan. Ya, banyak sekali yang harus diperhatikan karena nanti bisa cedera otot. Ya, cedera otot ini karena apa? Bukan hanya karena kurang pemanasan, kurang nutrisi juga bisa. Karena orang olahraga itu timbul yang namanya asam laktat. Oke, menyebabkan otot-ototnya letih, ya, capek, besok harus bertanding lagi. Dia harus konsumsi protein. Protein yang tinggi dari apa? Gitu kan? Makanannya juga kadang nggak dijaga. Nah, suplementasi ini membantu, misalnya kayak glutathione tadi, kan itu kan membantu hati untuk detoksifikasi, mengeluarkan racun. Ya, racun itu nggak hanya bisa keluar dengan olahraga, nggak boleh. Ya alhamdulillah kalau usia 50 tahun masih oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi tidak bisa digeneralisir semua orang bisa seperti itu. Begitu, Ibu. Kan kalau atlet ada yang tambahan dia minum susu, ya, kalau pagi dia makan telur, ya, kayak Aderai misalnya, atau atlet-atlet sepak bola atau siapapun mereka, pasti butuh yang namanya suplementasi.
Begitu, Ibu. Berarti iki kok kene rono ngono. Kak. Arek Baik, lurus sik Pak. Oke. Gitu Pak Haji, Pak Cahyadi. Ya, oke. Ada satu pertanyaan yang di chat, Pak Mus. Apakah kolagen aman untuk penderita diabetes? Monggo silakan Pak Mus. Aman, enggak ada masalah. Emang kenapa diabetes? Enggak ada masalah. Aman. Aman berarti, aman ya? Aman, enggak ada masalah. Usia minimal yang boleh pakai kolagen ini usia berapa Pak Mus? Mungkin di usia 20 up lah. Oh ya, siap. Ya, kalau untuk anak-anak remaja, untuk tambahan nutrisi bolehlah minumnya setengah. Kan dia nggak butuh banget. Padahal DHA itu suplementasi otak. Iya, Penting DHA. sekali. Dan DHA ini kalau di susu-susu kita, ini makanya saya menekan Pak Cahyadi nih untuk ngeluarin produk susu ini ke depan. Insya Allah, segera insya Allah. Ya, karena susu ini, wah dahsyat sekali merusaknya untuk saat ini. Karena apa? Gulanya dia tinggi. Kemudian kalau ngasih DHA pelit sekali. Pelit sekali. DHA-nya hanya 12 gram. 12 miligram. 20 miligram. Baca aja di komposisi susu itu. Susunya itu sedikit, creamernya yang banyak Pak Mus. debu itu. 20 Iya. miligram ngapain diminum? Nih, saya bacakan ya. Fungsi kognitif menurut Yurko Mauro 2010 dalam Alzheimer dan demensia. Suplementasi DHA meningkatkan memori episodik pada orang dewasa sehat. Ya, dosis 250 mg merupakan dosis minimum yang direkomendasikan oleh WHO untuk menjaga fungsi otak normal. Sehingga kalau nanti di masa tua nggak mau namanya Alzheimer, nggak mau namanya demensia, pelupa, pikun, DHA-nya juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, DHA merupakan komponen utama membran fotoreseptor di mata. Studi ini dilakukan oleh San Giovanni tahun 2025. Baru kan? Asupan DHA berkaitan dengan penurunan risiko degenerasi makula terkait usia. Jadi anak-anak saat ini itu butuh DHA untuk perkembangan otaknya, biar cerdas, biar bangsa ini ke depan anak-anak mudanya cerdas, cekatan, aktif, kan gitu. Jangan diblebeki sama gula. Susu itu kalau dibaca di komposisi 20% susunya. Terus 80%-nya apa? Nah, itu monggo tuh di Ayo gas Pak Cahyadi, salah satu cara mencegah stunting ini. Siap, insya Allah. Tinggal tunggu. Oh, Pak Cahyadi di demo. Ya, karena susu ini kan dikonsumsi setiap hari sama anak-anak kita. Ya, yang mana makanannya sudah bukan makanan semua. Bicara sosis saja, coba dibaca komposisi sosis. Parah sekali itu, parah sekali. Itu bukan makanan itu. Kalau dari segi medis, saya kan di Kemenkes. Saya juga konsultasi, diskusi dengan Dr. Tan Sutien saat ini. Itu parah sekali makanan-makanan saat ini. Dan saya sangat sering saat ini menangani pasien-pasien yang di usia 11 tahun gagal ginjal. Barusan sore tadi usia 40 tahun cuci darah 3 kali dalam sepekan. Kemarin ada anak umur 9 tahun gagal ginjal. Parah sekali. Parah sekali. Makanya saya lagi berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin, semampu saya untuk MBG di sekitar saya harus memberikan edukasi. Karena kalau susu instan di 200 ml
kandungan susu hanya 30%, itu parah sekali. Nggak usah minum sekalian. Minum yang lain. Kenapa? Karena komposisinya gula. Komposisinya air, gula, pengawet, pemanis buatan, pewarna, kan repot. Ya. Begitu. Nah, kalau dengar dari testimoni ada yang sakit sembuh, itu kan menjadi hiburan kita. Kita kan berharap bisa memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Yaitu yang bisa kita lakukan saat ini. Ya. Ahsanta ya Ustadz. Wah, Masya Malam Pak Mus. Malam Ibu Lili. Saya mau tanya, kolagen ini mengandung hewani atau enggak ya Pak? Kolagennya kita ambil dari ikan, Ibu. Oh gitu. Soalnya mama saya kan vegetarian, dulu pas SOP itu nggak berani minum karena ada kandungan tripang itu kan. Oh iya, ini yang lain nggak ada. Makanya kan kita hilangkan itu. Berarti aman ya Pak ya? Oh, aman sekali. Oke. Aman sekali. Saya Nggak ada ada keluhan hewani. lutut sakit itu tapi nggak berani minum SOP kemarin. Nggih. Jadi bisa ya Ditambah, minum iya. ini. Ditambah Ya, Pak. mungkin konsumsi kondoitrin, Ibu, untuk ibunya. Oh iya. Ya, untuk Pak. membantu lututnya itu. Iya Pak. Makasih Pak. Berarti Pak Mus ini SOP dibanding ini kolagen 3 5 10 dibanding SOP ini lebih aman. Lebih Karena aman, kan lebih ada yang tidak kompleks. cocok, yang asam sekali kayak delima, menurut dia dia menurut dia asam, jadi dia tidak terlalu cocok dengan delima. Iya. Berarti ini lebih aman Pak ya? Lebih aman Ibu, insya Allah. Lebih aman. Kalau nanti ibunya Ibu Lili tadi ingin cepat untuk lututnya, untuk segala macam, kalau mengkonsumsi kolagen itu sudah sangat bagus untuk lutut, untuk nyeri, untuk osteoartritis dan sebagainya. Kalau mau ditambah glukosamin sama kondoitrin, itu diminum suplemen aja, itu beli. Ya, karena glukosamin itu kan molekul yang membentuk tulang rawan. Jadi dia kalau kondroitrin itu menarik cairan ke dalam tulang rawan. Jadi elastisitasnya itu lebih terjaga. Gitu. Nah, ditambah dengan kolagen. Jadi wah, itu bagus sekali itu. Jos.